Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kemarin kita sudah melihat video bagaimana jalannya makanan ke dalam tubuh kita. Makanan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus dan usus besar serta anus. Kita review kembali. Alur masuknya makanan ke dalam tubuh, yang pertama di mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimia. Yang kedua kerongkongan, di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Yang ketiga masuk ke dalam lambung, di sana terjadi pencernaan mekanik dan kimia. Pencernaan mekanik dan kimia dalam lambung, yang mekanik dibantu oleh otot dinding lambung, yang kimia oleh enzim yang ada pada lambung. Kemudian di dalam usus halus, di sana juga terjadi pencernaan kimia. Di sana ada beberapa enzim, ada amilase, lipase, tripsin, ketak empedu, serta yang lainnya. Kemudian di makanan akan masuk ke usus besar. Di sana terjadi penyerapan vitamin K dan pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita akan praktik tentang uji kandungan zat makanan. Ini termasuk uji mandiri. Kalian akan kita ajak untuk menguji makanan menggunakan larutan iodin atau betadin. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama tentunya betadin. Yang kedua makanan pokok bisa mie rebus, singkong kukus, ubi kukus, nasi jagung, dan roti tawar. Yang ketiga ada suplemen makanan, ada vitamin atau sonsi, biasa yang digunakan untuk obat sariawan ya. Yang keempat aqua gelas, air atau pakai air dan gelas. Yang kelima ada pengaduk atau sendok. Lalu bagaimana cara kerjanya? Hari ini kita akan melakukan dua cara kerja. Yang pertama, uji makanan pokok. 1. Siapkan makanan pokok selain nasi. Kalian boleh pilih salah satu, bisa mie, singkong kukus, ubi kukus, nasi jagung atau roti tawar. Kemudian taruh di dalam cawan. Kemudian setelah taruh dalam cawan, silahkan kalian tetesi menggunakan betadin 2-5 tetes. Kemudian amati dan simpulkan. Untuk praktik yang kedua, kita akan uji suplemen makanan. Apa saja yang dicoba? Pakai vitamin atau sonsi. Yang pertama, siapkan air putih 1 gelas, teteskan 6-15 tetes betadin. Kita amati perubahan warna, kemudian setelah itu masukkan 1/4 suplemen makanan, bisa vitamin atau sonsi. Kita aduk perlahan dan amati hasilnya. Baik, setelah kamu lakukan, untuk penilaian, yang pertama, foto semua bahan yang akan kalian gunakan. Yang kedua, foto ketika kalian melakukan cara kerja dari awal hingga akhir. Yang ketiga, berikan kesimpulan berupa komentar dan tanggapan terhadap percobaan kali ini menggunakan voice note pada aplikasi WhatsApp kalian. Kemudian semua dikirim foto dan voice note kalian ke WA saya. Berikut adalah bahan yang bisa kalian gunakan dalam percobaan kali ini. Vitamin, betadin, saya di sini pakai nasi. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat. Kita siapkan nasi seperti ini, taruh dalam cawan petri atau tempat nasi piring. Kalian boleh pilih yang lainnya ya, karena tadi selain nasi pilihannya. Kemudian kita siapkan betadin. Bisa pakai betadin yang seperti ini atau yang satunya. Kita teteskan. Kita buka, kita teteskan pada nasi ini ya. Pastinya nggak usah banyak-banyak, minyak nggak usah banyak-banyak juga nanti. Kita lihat nasi ini berwarna putih ya sebelum kita tetesi, putih bersih. Kemudian kita tetesi 2-5 tetes. Setelah itu kita aduk menggunakan sendok boleh, pakai tangan boleh, dan kita amati. Ternyata terjadi perubahan warna. Harusnya betadin tadi warnanya merah bata, saat diteteskan pada makanan ternyata berubah warna menjadi
ungu kehitaman. Disinilah terjadi lanjut praktek yang kedua. Siapkan air, kemudian kita atasi menggunakan betadine. Hanya aja ya 1 tambah 15 tetes hingga warnanya berubah menjadi larutan betadine merah bata. Aduk seperti ini. Lalu siapkan vitamin atau sonsi boleh. Dari bulatan itu kita potong menjadi 4 bagian. Ini setengah ya, kemudian kita potong lagi menjadi 4 bagian. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan betadine tersebut. Kita masukkan ya. Dilihat. Tadi warnanya masih merah bata, kemudian kita aduk. Kita aduk dan kita amati perubahan warna yang terjadi. Setelah kita aduk seperti ini, wow, ternyata lihat bagian bawahnya. Pada bagian bawah warna air kembali jernih seperti semula. Oke, sudah kalian coba di rumah? Kalau sudah, silahkan kalian simpulkan. Terima kasih. Baik, kita simpulkan. Karbohidrat atau sakarida yang pertama adalah golongan besar senyawa organik yang tersusun hanya dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan bahan makanan yang penting bagi sumber tenaga yang terdapat dalam tubuh kita. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Setelah kita lakukan pengamatan, ternyata jika bahan makanan ditetesi dengan larutan lugol atau iodin akan berubah warna menjadi ungu, biru tua, atau hijau gelap. Maka bahan makanan tersebut mengandung amilum. Semakin gelap, maka tingkatan amilum atau kandungan amilum semakin tinggi. Yang kedua, vitamin C adalah nutrisi yang juga dikenal sebagai asam askorbat. Vitamin C berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan di semua bagian tubuh, termasuk serabut kolagen pada kulit. Karena itu, vitamin C sering digunakan sebagai produk perawatan kulit karena sifatnya sebagai antioksidan. Asam askorbat bersifat asam dan dapat bereaksi dengan ion terlarut dalam air. Betadine, yaitu obat yang digunakan untuk menutup luka pada kulit, merupakan larutan yang banyak mengandung ion iodin. Ion ini larut membuat warna betadine menjadi kecoklatan. Bila dalam larutan betadine dimasukkan vitamin C, maka akan terjadi reaksi asam askorbat dan ion iodin. Akibatnya, ion iodin yang terlarut akan hilang dari air dan warna akan menjadi lebih bening. Sifat ini biasanya dimanfaatkan untuk menjernihkan air dalam instalasi air minum, di mana iodin digunakan untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Dengan dimasukkannya asam askorbat atau vitamin C, maka iodin akan menetralkan bau, warna, dan rasanya, dan air dapat dikonsumsi oleh manusia. Berarti hari ini kita dapat simpulkan bahwa makanan dan vitamin C ternyata sangat penting bagi tubuh kita. Tetap jaga makanan yang masuk di dalam tubuh kita, minuman yang masuk dalam tubuh kita. Semoga tubuh kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.